Halo, selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar dari rumah dan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ada 2 KD yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Yang berikutnya adalah KD 3.8, yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk ke kata kunci teks non-fiksi ya. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada, bukan dongeng ya. Kalau kayak bawang merah, bawang putih itu termasuk teks fiksi atau dibuat-buat gitu ya. Kalau non-fiksi itu berdasarkan data atau kenyataan yang ada yang benar-benar gitu, bukan dongeng dan sebagainya. Nah, di dalam teks non-fiksi itu terdapat informasi. Nah, informasi ini dapat kita perkirakan hanya dengan mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Jadi kalau kita membaca sebuah teks ada judul, nah dari situ kita bisa memilih kata kuncinya, kemudian dari situ kita bisa mendapatkan informasi. Nah, pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, kalian sudah Bapak minta untuk membaca ini. Sebuah bacaan ada di halaman berapa ini? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa judulnya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ini ya. Nah, setelah kita membaca judulnya itu, kita bisa mengetahui kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah kata-kata yang menunjukkan ini loh isinya nanti sebuah teks itu, ini loh isinya. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa kata kunci. Kata kuncinya adalah makna proklamasi, kemudian yang berikutnya adalah bangsa Indonesia. Dengan mengetahui kata kunci ini, kita bisa mengetahui isinya nanti kira-kira seperti apa, gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan isinya itu tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia di berbagai bidang. Jadi hanya dengan membaca judul, kita bisa memperkirakan isinya. Contoh misalnya ada teks yang berjudul penyebab banjir di Kalimantan Selatan misalnya. Kata kuncinya apa? Penyebab banjir dan Kalimantan Selatan. Kita bisa mengetahui, oh isinya nanti ini adalah hal-hal yang menyebabkan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Secara umum ya, secara umum kita bisa perkirakan. Nah, dari kata kunci ini kita bisa memperkirakan bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang dapat dijadikan sarana menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu contohnya. Kalian sudah melakukannya, sudah membacanya, dan juga sudah mengerjakan tugasnya beberapa minggu yang lalu. Nah, ini kata kunci. Kita bisa mengetahui isi sebuah teks atau sebuah bacaan hanya berdasarkan dari judul. Tapi juga nggak sembarangan, kita tentukan dulu kata kunci dalam judul tersebut. Bapak yakin ini termasuk materi yang tidak terlalu susah, sederhana sekali. Bapak yakin ini semua bisa, tidak terlalu susah, bahkan bisa dibilang gampang sekali materi yang ini ya. Nah, berikutnya kita masuk ke informasi pada teks non-fiksi, ini KD 3.8. Seperti tadi ya, teks non-fiksi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Misalnya teks tentang banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, kemudian gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, kemudian gunung Merapi yang sedang erupsi, begitu ya. Semua itu berdasarkan kenyataan yang ada, bukan dibuat-buat, bukan dongeng. Nah, dalam teks non-fiksi terdapat gagasan utama. Gagasan utama ini kadang-kadang disebut sebagai gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran gitu ya, sama. Itu merupakan gagasan utama. Bapak minta kalian buka buku kalian di halaman 46. Di sini di halaman 46 ada bacaan begini. Hak sebagai warga negara Indonesia. Loh, apa kira-kira kata kuncinya? Kata kuncinya adalah hak dan
warga negara Indonesia. Kita bisa memperkirakan isinya gitu ya. Kita bisa memperkirakan apa aja hak sebagai warga negara Indonesia. Kalau kalian masih ingat pelajaran PPKN beberapa hari yang lalu, itu juga membahas mengenai hak sebagai warga negara Indonesia. Kalian sudah tahu apa-apa saja haknya. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Jadi, setiap paragraf ini dia hanya memiliki satu saja gagasan utama. Kalau sampai lebih dari satu, itu sebetulnya bukan merupakan paragraf yang baik. Boleh, tetapi jarang sekali terjadi gitu ya. Itu merupakan bukan paragraf yang baik untuk teks non-fiksi. Jadi dia hanya memiliki satu gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Baik tertulis di dalam sebuah paragraf maupun tidak tertulis, tersirat. Tetapi kalau kita membacanya, kita bisa tahu. Cara menentukan gagasan utama adalah menemukan kalimat utama tiap paragraf, kemudian menemukan gagasan utama di dalamnya. Jadi setiap paragraf ini memiliki kalimat utama. Kalimat utama ini modelnya ada berbagai macam. Ada yang langsung satu kalimat utuh. Misalnya begini nih, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bisa seperti itu, utuh dari ujung sampai titik. Tapi ada juga kalimat utama itu terpotong-potong begitu ya. Contoh yang seperti ini di paragraf pertama, hak warga negara banyak bentuknya. Nah, itu termasuk kalimat utama yang terpotong begitu. Tinggal kita sambung-sambungkan. Tetapi paling gampang itu sebetulnya kalimat utama itu paling sering itu biasanya langsung dari ujung sini sampai titik biasanya. Cuma kadang-kadang kepanjangan karena itu bisa disingkat oleh kita yang mengerjakan. Itu kalimat utama. Kemudian di dalam kalimat utama itu adalah kalimat utama adalah kalimat yang menunjukkan isi paragraf tersebut secara umum gitu ya, sehingga kita tahu. Contoh ini, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian ini kan secara umum, masih tidak menyebutkan apa sih, misalnya haknya itu mendapatkan berserikat dan berkumpul misalnya, kemudian mendapatkan pemeliharaan dari negara misalnya. Nah itu umum, itu khusus gitu dituliskan. Tetapi kalau kalimat utama dia umum masih, nggak disebut semua. Dia hanya menyebutkan secara umum saja, nanti kemudian dijabarkan di dalam di dalam kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut. Disitulah kita bisa mencari gagasan utama yang ada dalam sebuah paragraf. Rasanya kita semester yang lalu belajar ini juga ya, gitu ya. Jadi Bapak rasa tidak ada kesulitan buat kalian untuk mempelajari ini. Yang penting kita untuk menemukan gagasan utama atau gagasan pokok kah? Namanya beda-beda, pikiran utama kah, pokok pembicaraan kah, pokok pikiran kah, kita harus bisa menemukan kalimat utamanya dulu. Ya, kalimat utamanya. Nah, itu materi kita untuk hari ini. Sederhana, tidak terlalu banyak, tetapi membutuhkan ketelitian, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak minta tugas kalian dikerjakan untuk hari ini. Tugasnya ini, dari halaman 46 tadi, dibaca, kemudian dikerjakan nih, ada di halaman 47. Di halaman 47 kolom seperti ini. Seperti biasa, kamu buat kolom ini kemudian isi di buku tulis kamu, ya. Kerjakan, kemudian diisi di buku tulis kamu. Ini paragraf pertama sudah ada nih, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Kemudian gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Ini sudah dijawab. Kalian hanya tinggal menjawab sisanya saja, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Dan seperti biasa, kamu juga harus mengerjakannya secara online di dalam aplikasi agar Bapak menilainya. Gitu ya. Itu tugas kalian untuk hari ini, materi kalian untuk hari ini, dan tugas kalian untuk hari ini. Mintalah pendampingan kepada orang tua, kepada kakak jika mengalami kesulitan. Boleh bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp, silahkan. Dan ingat bahwa pekerjaan kalian jangan sampai tertumpuk, langsung dikerjakan. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya.